Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik ya. Nah, ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa supaya proses pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah anak-anak pernah menyaksikan pertandingan sepak bola? Oh, pasti pernah ya. Nah, apakah dalam pertandingan sepak bola itu ada kerjasama? Ya, ada ya. Nah, untuk mempelajari lebih mendalam mengenai kerjasama, nah pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai interaksi antara negara-negara ASEAN. Nah, adapun tujuan yang ingin kita capai pada hari ini, itu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian kerjasama secara cermat dan kritis. Tujuan kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong antar negara-negara ASEAN secara cermat dan semangat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN secara teliti. Anak-anak, saya mengharapkan dalam proses pembelajaran nanti, saya mengharapkan agar aktif ya. Ya, untuk sekarang saya akan menampilkan video dan saya mengharapkan anak-anak menyimak dengan baik. Materi kita pada video kali ini adalah interaksi negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN ini melakukan interaksi atau tidak? Seperti apa interaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan ASEAN? Sebelumnya kita pelajari apa itu pengertian kerjasama. Tentunya sahabat semua pasti tahu ya apa itu yang dimaksud dengan kerjasama. Oke, kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Jadi, di dalam kerjasama atau interaksi, pelakunya harus ada dua atau lebih. Lalu, apa saja yang mendorong kerjasama tersebut terjadi? Ayo, bisa sahabat sebutkan? Nah, interaksi ini terjadi karena setiap negara tentu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang tentunya satu dengan yang lain berbeda keunggulan dan kekurangannya. Inilah faktor yang pertama, yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Tentunya kalian tahu ya apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, salah satunya adalah batu bara. Sehingga dengan adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini mendorong negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama. Misalkan Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Lalu faktor pendorong interaksi yang kedua adalah adanya kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara
membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Inilah faktor pendorong yang kedua, yaitu kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Selain pendorong, tentunya ada faktor penghambatnya. Apa saja ya? Faktor yang menghambat terjadinya interaksi antar negara-negara di kawasan ASEAN. Ayo, sebelum dijelaskan, ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang pertama di sini adalah perbedaan ideologi. Tentunya sahabat semua tahu ya apa ideologi negara kita? Ya, kamu benar lagi nih, yaitu Pancasila. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Jadi jarang ditemukan kerjasama tidak terjadi karena perbedaan ideologi. Karena kerjasama itu menguntungkan ya. Lalu faktor penghambat yang berikutnya apalagi? Ya, yang kedua adalah konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara tentunya sahabat semua pasti mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Mudah-mudahan di negara-negara ASEAN jangan terjadi perang ya, karena perang itu banyak merugikan negara. Lalu faktor yang berikutnya ya, adapun faktor yang ketiga adalah kebijakan protektif. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian dari negara lain. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampak kebijakan ini juga mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat terjadinya kerjasama di antara negara-negara. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Lalu, perbedaan inilah yang dapat menghambat kerjasama di negara-negara ASEAN. Anak-anak, setelah menyimak tayangan video tadi, kita akan berdiskusi dan akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Nah, setelah diskusi, saya minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain itu bertanya ataupun menanggapi. Ya, sudah siap? Ya, silakan berdiskusi. Anak-anak, diskusi kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita sama-sama menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu mengenai pengertian faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama. Nah, adapun kerjasama di sini adalah hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai kesepakatan. Nah, dalam kerjasama ini terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama. Itulah kesimpulan materi pada hari ini. Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah paham tentang materi pada hari ini, saya akan memberikan kuis. Dan untuk materi selanjutnya, itu tolong dipelajari mengenai bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Anak-anak, sekian dulu pertemuan pada hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.